Shalom, Shalom Elohim, salam kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah kita dan Juru Selamat kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya percaya Tuhan telah memimpin kita, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu sekali lagi bersama-sama beribadah secara maya. Ya, kita bertemu walaupun bukan secara bersemuka. Tapi saya percaya Tuhan seperti selalunya senantiasa memelihara kita. Berkat-berkatnya adalah sama ada kita dapat bertemu cara bersemuka ataupun bertemu di alam maya. Saya percaya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Saudara-saudari yang berada di rumah, sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Selamat bertemu saudara-saudara yang berada di tempat kerja, ataupun yang mungkin ketika ini sudah berada di luar daripada daerah Ranau, karena sudah ada kebenaran rantas daerah dan negeri, dan kita mulai mengakhiri pandemik ini. Sebab itulah ia dinamakan sebagai endemik. Saudara-saudari, walaupun ada kelonggaran dan kita sudah berada dalam fase yang kedua, ataupun mungkin sebentar lagi, beberapa waktu akan datang ini kita akan berada kepada fase yang ketiga dalam plan pemulihan negara. Tetapi sebagai pemimpin gereja, saya atau kami ingin mengingatkan kita bersama supaya senantiasa menjaga diri, mematuhi SOP yang ditetapkan, dan kita senantiasa amalkan kebersihan diri ketika berada di luar ataupun di tempat-tempat yang ramai orang, untuk mengelakkan diri daripada terus dijangkiti oleh virus COVID-19. Saudara-saudari, kita masih dalam mood ibadah online pada hari ini. Walau bagaimanapun mungkin beberapa waktu kemudian ini kita akan beralih kepada ibadah bersemuka dengan kapasiti yang terhad. Jadi kita nantikan ataupun kita doakan hal itu supaya kita dapat beralih kepada fase ibadah yang seterusnya. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Kita menyerahkan seluruh keberadaan kita, apa saja di persekitaran kita, di rumah, apa saja peralatan yang kita gunakan untuk memuliakan Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Saya pimpin dalam doa, saudara bebas untuk berdoa di tempat masing-masing. Ya Bapa di surga, yang kami sembah kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami sekali lagi mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami, memimpin kami dari hari-hari yang lepas, sejak hari Senin sampai kepada hari ini, di mana kesempatan ini kami dapat bertemu secara maya untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengasingkan diri, mengasingkan hari ini demi hari Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kiranya melalui ibadah ini kami beroleh sesuatu yang dapat membangun, membentuk karakter iman kami, supaya setiap pribadi yang mendengar, sama ada yang mengikuti secara live siaran ini ataupun yang akan mengikutinya tertunda kemudian esok atau hari-hari akan datang ini, kami berdoa supaya di dalam nama Yesus Kristus, supaya mereka beroleh sesuatu yang dapat membangun iman. Kiranya pekerjaan ini, ibadah ini membentuk kepedulian kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terpujilah Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa khusus untuk semua keberadaan kami di mana saja pada saat ini, yang di rumah, mungkin ada jemaat yang sakit, kekurangan makanan, dalam keadaan susah hati dan sebagainya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus supaya mereka disembuhkan, diberikan penghiburan, dan diberikan kecukupan. Bapa, kami berdoa untuk semua peralatan yang kami guna pakai untuk ibadah streaming online ini, jaringan internet dan sebagainya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus supaya keadaan ini baik sehingga selesainya ibadah kami. Kami berdoa untuk pastor yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya melalui penyampaian firman Tuhan kami beroleh sesuatu daripada Allah yang menjadi
keperluan setiap pribadi kami. Terpujilah Engkau, kami mohon dan kami doakan, kami mulai ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Suara-suara yang dahsyat buat Tuhan kita. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi ada satu yang pasti, yaitu Yesus yang memperkatakan janjinya bagi kau dan saya. Ya dan amin. Pasti digenapi di dalam hidup kita. Amin. Kami bangga memiliki Kau, Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus Tak pernah ingkar janji. semua yang dikatakan difirmankannya pasti akan nyanyi lagi sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Tuhan, angkat tanganmu bersama akui. Tuhan Yesusku Tak pernah ingkar janji. semua yang dikatakannya ucapkan pasti akan digenapi. Angkat tanganmu bersama. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. tinggi-tinggi angkat tanganmu. Tetapi Tuhan Yesusku Pernah ingkar janji. amin. Semua yang difirman pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya.
Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinannya. Kita sudah tiba masanya untuk menyampaikan ataupun memberikan uang persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi untuk ibadah ini, mari kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala pimpinan, berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum itu seperti biasa, persembahan kita beli kumpul bersama di rumah masing-masing, kemudian hantar kepada Bandahari. Juga kita boleh gunakan kemudahan online perbankan yang mempunyai kemudahan yang boleh menggunakan internet banking. Sila gunakan nomor akun CIMB Bank yang tertera di screen Anda sebentar lagi. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami bersyukur sekali lagi atas kesempatan ini. Kami berterima kasih Tuhan, kami beroleh makanan, kami beroleh pakaian, kami beroleh perlindungan daripada hujan dan panas, kami beroleh damai sejahtera, kami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk keperluan kami secara jasmani di dunia ini. Kami dapat melakukan banyak hal sepanjang hari-hari yang lepas sampai hari ini. Semuanya karena belas kasihan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu. Kami mau menyampaikan, memberikan uang persembahan kepadamu. Kiranya uang persembahan ini dapat digunakan pakai untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Kami mau memberi karena ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau memberi bukan karena engkau kekurangan, bukan karena engkau miskin, malah kamilah yang bergantung harap kepada engkau, sumber kekayaan, sumber berkat dan segala sesuatu dalam hidup kami. Terpujilah engkau Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi yang memberi, bahkan mereka yang tidak dapat memberi karena kekurangan dan segala sesuatu masalah yang menghambat mereka. Kami doakan di dalam nama Yesus Kristus supaya mereka diberkati Tuhan. Kami berdoa supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dapat dilakukan di tempat ini melalui keuangan yang kami kumpul ini. Berikan kami hati yang mengasihi Tuhan. Berikan kami hati yang penuh dengan ucapan syukur, walau di dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Terpujilah Bapa di surga, terimalah persembahan ini ya Tuhan, karena inilah yang kami dapat lakukan untuk kemuliaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik,
buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau jawaban hidupku. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau. Selamanya Kau. Selamanya Kau. Selamanya Kau. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini, karena kami dapat lagi bertemu secara online untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya pada waktu kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami dapat menumpukan perhatian untuk setiap perkataan firman Tuhan, agar hidup kami tetap terus-menerus mendapat kekuatan dan semangat yang baru untuk melalui segala perkara yang kami alami di dalam hidup ini. Tuhan, ini doa kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam damai di dalam nama Tuhan Yesus.
Apa kabar kita semua pada hari ini? Saya harap Anda yang berada di rumah ataupun di mana saja pada masa ini selalu di dalam perlindungan, kuasa dan pimpinan Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia TB. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengganggakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain
supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapa pun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Saudara, pembacaan kita hari ini mengisahkan tentang dua orang anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Kain telah membunuh Habel oleh karena ia marah kepada Tuhan bila Tuhan tidak menerima persembahan yang Kain berikan kepada Tuhan. Saudara, apakah hal-hal penting yang dapat kita pelajari di dalam pembacaan kita pada hari ini? Kita sudah tentulah berulang-ulang kali mengetahui tentang cerita Kain dan Habel ini sejak kita masih sekolah minggu, dan mungkin kita sendiri pun pernah mengajarkan cerita ini kepada anak-anak kita di rumah. Saudara, mengapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan yang diberikan oleh Habel itu diterima oleh Tuhan? Apakah Tuhan itu berat sebelah dan tidak adil, ataupun memilih apa yang perlu dipersembahkan kepada Dia? Saudara, mungkin saja kita akan menjawab iya, tetapi hal yang paling utama harus kita ketahui di dalam peristiwa ini adalah Tuhan tidak menerima persembahan tanpa iman yang benar ataupun tanpa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara, persembahan tanpa iman yang sungguh-sungguh tidak diterima oleh Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 dan ayat keempat. Di dalam terjemahan TB mengatakan seperti ini: iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Manakala di ayat keempat seperti ini: karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jelas di dalam ayat ini, saudara, bahwa tanpa iman apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu semuanya sia-sia dan tidak berarti bagi Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 4 mengatakan seperti ini, saudara: karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah. Karena iman
Kerana iman, ingat baik-baik, kerana iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Saudara, Habel mempersembahkan kambing dombanya yang sulung kepada Tuhan berserta dengan lemak-lemaknya. Itu diterima oleh Tuhan karena Habel itu seorang penternak hewan. Kain mempersembahkan hasil pertanian, sayur-sayuran, itu tidak salah. Itu diterima oleh Tuhan. Tetapi suatu hal yang menyebabkan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, baik persembahan ternakan ataupun pertanian, Tuhan menerima itu. Tetapi Tuhan menuntut iman. Tuhan menuntut iman kita terlebih dahulu untuk percaya kepada Dia, barulah kita dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Saudara, Habel dan Kain sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi yang membezakan mereka adalah Habel memiliki iman terlebih dahulu dan melakukan semua persembahannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Habel memiliki iman dan ia memilih bagian yang terbaik di dalam pekerjaannya diberikan Tuhan. Kain mempersembahkan hasil pekerjaannya kepada Tuhan, tetapi tidak diindahkan oleh Tuhan karena ia tidak memiliki iman kepada Tuhan. Ia hanya melakukan persembahan, ia hanya memberikan persembahan kepada Tuhan itu sebagai suatu perkara biasa dan tidak begitu berarti di dalam hidupnya. Di dalam kehidupan kita, orang selalu berkata seperti ini: asal pebed ke jalan ibadah kah? Saudara, sadarkah kita itu adalah suatu sikap seperti yang dilakukan oleh Kain? Kain memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai korban persembahan dan juga ibadah kepada Tuhan dengan begitu saja. Ia tidak peduli dengan iman dan harapannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, tidak ada harapan orang hidup tanpa iman. Orang yang tidak memiliki iman yang benar kepada Tuhan tidak akan memiliki harapan.
Saudara, bagaimana pula dengan kita sebagai orang Kristen? Sudah tentulah iman kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang mati bagi kita dan bangkit bagi kita untuk memberikan kita kehidupan yang kekal dan penuh harapan di sorga nanti. Saudara, iman inilah yang harus kita jaga selagi kita hidup. Sangat menyedihkan masa kini, saudara. Banyak orang berkata, saya walaupun begini, saya tetap percaya Tuhan Yesus. Mereka berkata seperti itu. Walaupun saya begini tidak pergi ibadah ataupun tidak membaca Alkitab, tidak memuji Tuhan, tidak bagi persembahan kepada Tuhan, saya ada iman kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya senang memperingatkan kita supaya memperhatikan kehidupan rohani kita dengan baik-baik. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Perbuatan tanpa iman juga adalah sia-sia. Habel memiliki iman dan ia melakukan sesuai dengan imannya. Karena itu di dalam Ibrani mengimbas kembali tentang apa yang telah dilakukan oleh Habel. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, kenapa bukan Kain yang dikatakan? Karena iman Kain telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Saudara, iman harus ada. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan harus ada sebelum kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kita tidak dapat mempersembahkan apa-apapun kepada Tuhan kalau kita tidak memiliki iman, tidak percaya bahwa Allah dapat memberikan dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara, tanpa iman dan perbuatan yang bekerja sama itu adalah sia-sia. Iman dan perbuatan haruslah ada, bekerja bersama-sama, barulah dikatakan ibadah kita hidup di hadapan Tuhan. Tidak kira bagaimanapun besar jumlahnya persembahan ataupun ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan,
bagaimanapun hebatnya ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan, kalau kita tidak memiliki iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus, semuanya sia-sia. Di dalam Matius 7 ayat 20 sampai ke 23 berkata seperti ini, saudara, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, bahaya sekali kalau hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita selalu beringat-ingat supaya hal seperti yang terjadi dengan Kain tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, bukan semua orang yang memanggil Tuhan, Tuhan, dan bukan semua orang yang melakukan hal-hal luar biasa itu akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Saudara, di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, sebagai orang Kristen, tidak mungkin lagi kita datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan kambing domba ataupun hasil pertanian kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Tetapi hal inilah yang perlu kita lakukan, seperti yang ada di dalam Roma 12 ayat 1 sampai ke 2. Saudara, persembahan yang dapat kita berikan kepada Tuhan pada hari ini adalah kehidupan kita ini sendiri. Kita perlu setiap waktu mengalami perubahan ke arah yang baik, ke arah rencana Tuhan dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena banyak orang yang berkata, saya pun berubah, dulu saya menginum, puji Tuhan, sekarang saya tinggal merokok lagi. Saudara, firman Tuhan dengan tegas mengatakan di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang berikutnya, janganlah kamu, ada larangan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, mari berusaha untuk mengubah kehidupan ke arah yang terbaik dan berkenan kepada Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan ini. Berdoalah, minta hikmat dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita dapat lepas dari semua masalah yang kita sedang alami. Pelajaran penting yang dapat kita perolehi pada hari ini di dalam pembacaan kita yang kedua, kemarahan tidak menghasilkan kebenaran. Pada waktu kita marah, tidak ada suatu apapun pekerjaan yang dapat kita lakukan dengan baik. Pada waktu kita emosi, kita tidak dapat melakukan apapun pekerjaan dengan baik. Kita semua boleh marah, tapi bagaimanapun alasan kita tidak boleh menjadi pemarah. Kita boleh marah, tetapi jangan bertindak melulu dan terburu-buru pada waktu kita marah. Saudara, tahukah kita, orang yang tidak pernah marah itu adalah robot. Saya pernah marah, tapi bukan pemarah. Anda pernah marah, tapi bukan pemarah. Nah, kembali kepada pembacaan kita pada hari ini di dalam Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai 12. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku."
Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengganggakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Saudara, pada waktu Kain menyadari bahwa persembahan korban yang dia berikan kepada Tuhan Allah tidak diterima oleh Tuhan, ia menjadi sangat marah sehingga ia bertindak untuk membunuh adiknya. Saudara, bukankah sangat baik kalau Kain tidak membunuh adiknya, tetapi ia bertenang dan mendiamkan diri seketika, lalu berdoa dan meminta cara daripada Tuhan bagaimana supaya persembahan pada waktu yang berikutnya akan diterima oleh Tuhan. Saudara, kenapa saya bawa hal ini? Kemarahan tidak menghasilkan kebenaran. Saya bagi contoh. Bayangkanlah kalau suami istri bergaduh, lalu si istri sedang memasak dengan perasaan marah. Sudah pastilah dia akan memasak dengan cincai, tidak peduli cukup garam, terlebih garam hantam sejak masuk dalam periuk, karena ia sedang emosi, ia sedang marah. Begitu juga dengan suami ataupun siapapun di antara kita, kalau kita sedang mencuci kain ataupun buat kerja dengan perasaan emosi atau marah-marah, pasti semua kerja itu tidak akan menjadi, kalau jadi pun itu cincai karena terburu-buru. Saudara, kemarahan tidak menghasilkan kebenaran, tetapi menyebabkan kita menjauh daripada kebenaran dan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Kain marah kepada Tuhan karena menolak persembahan. Kain tidak duduk dan tidak bertenang menguasai diri supaya dapat mengambil keputusan yang tepat pada masa itu. Sebaliknya bertindak kurang bijak. Ia melepaskan kemarahannya dengan membawa adiknya ke suatu tempat lalu membunuh adiknya. Saudara, bukankah lebih baik Kain berdiam diri sejenak? Ia meminta hikmat daripada Tuhan supaya ia dapat melepaskan kemarahan dengan cara yang baik dan tidak menyebabkan ia dihukum oleh Tuhan. Bahkan kalau kita melihat ayat yang ke-9, saudara,
Pada waktu Tuhan berfirman kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Kain sangat marah menjawab kepada Tuhan. Bahkan ia tidak peduli lagi siapa yang sedang berbicara dengan dia. Kain menganggap Tuhan itu seperti orang biasa. Kain bertindak Tuhan yang berfirman kepada dia itu seperti orang biasa dan tidak layak untuk dihormati. Saudara, ingatlah baik-baik. Marilah kita ingat baik-baik pada waktu kita melakukan kesilapan seperti Kain. Janganlah kita bertindak terburu-buru, tetapi ambillah waktu untuk berdiam diri sejenak, minta hikmat daripada Tuhan supaya terlepas daripada masalah dan tidak berdosa kepada Tuhan. Pernahkah kita waktu kita marah orang lain, tapi kita lepaskan kepada orang lain lagi? Saudara, sebenarnya sikap seperti yang dilakukan oleh Kain itu tidak mendatangkan kebaikan apapun. Sikap seperti yang dilakukan oleh Kain pada waktu ia menyadari kesilapannya, ia tidak meminta ampun kepada Tuhan. Ia tidak merendahkan diri, meminta kepada Tuhan kesabaran, menyebabkan dia dihukum oleh Tuhan. Saudara, pada saat kita menyadari kesalahan ataupun kesilapan kita di hadapan Tuhan, apakah kita selalu mengakui apa yang telah kita lakukan dan meminta Tuhan untuk memberikan kita pimpinan berikutnya, bagaimana kita dapat berhadapan dengan situasi yang sama supaya kita tidak melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara, Tuhan sentiasa membela orang benar. Di dalam peristiwa Kain dan Habel, Kain membunuh Habel tanpa diketahui oleh Habel. Kain merancangkan kejahatan kepada Habel tanpa diketahui oleh Habel, tetapi Tuhan membela hak dan keadilan ke atas kematian Habel. Saudara, sangat penting kita ingat bahwa setelah Kain membunuh Habel, Tuhan menjadi pembela bagi pihak Habel. Bahkan kalau kita melihat di ayat ke-11 di dalam Kejadian 4, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengganggakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Saudara,
setiap perbuatan jahat yang dirancangkan oleh orang lain kepada setiap orang percaya pasti dibela oleh Tuhan dengan penuh keadilan. Sama seperti Tuhan membela Habel, Kain dikutuk oleh Tuhan dan tidak lagi menduduki tempat yang subur yang dapat memberikan berkat yang berlimpah bagi pekerjaannya sebagai seorang petani. Di ayat ke-12 mengatakan dengan jelas, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Saudara, karena Kain membunuh Habel, Tuhan menarik berkat yang penuh bagi Kain. Saudara, maukah kita berkat dikurangkan, berkat ditarik sehingga apapun yang kita kerjakan itu tidak mendatangkan hasil yang sepatutnya? Ataupun di dalam semua yang kita lakukan, apapun yang kita harapkan di dalam pekerjaan kita ataupun pelayanan kita, maukah kita ditarik berkat ataupun berkat dikurangkan? Sudah tentulah tidak. Ya, saudara, ingatlah baik-baik. Janganlah kita merancangkan sesuatu yang jahat bagi orang lain. Janganlah kita melakukan sesuatu yang jahat bagi orang lain. Meskipun orang lain tidak tahu kita melakukan hal yang jahat bagi mereka, ingatlah Tuhan akan membela hak mereka. Tuhan akan menjadi pengadil bagi hak mereka. Saudara, bagaimana pula kalau kita yang mengetahui ada rancangan orang jahat terhadap kita? Ya saudara, kita boleh laporkan kepada pihak berkuasa. Tetapi bagaimana pula dengan rancangan orang jahat yang kita tidak tahu? Bagaimana kita laporkan dengan pihak berkuasa? Hal itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi ingatlah, Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengadili, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang akan mengadili kehidupan mereka. Justru itu saudara, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk saling mengasihi, saling memberkati, bahkan pada waktu orang lain bersalah pada kita, kita diajarkan untuk mengampuni orang lain. Kita dapat percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca pada hari ini dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, saudara, bahwa Tuhan membela hak orang benar, bahkan sekalipun orang benar sudah mati, kalau ada rancangan orang jahat yang mereka tidak tahu sekalipun, Tuhan tetap bertindak adil. Di dalam Amsal 2 ayat 7 mengatakan seperti ini, saudara. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur,
menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudara, selagi kita di jalan Tuhan, jangan takut apa-apa. Walaupun orang merencanakan kejahatan secara rahasia, kita ada Tuhan yang membela kita. Ya saudara, apakah kesimpulan yang dapat kita tarik secara keseluruhannya daripada firman Tuhan yang kita pelajari hari ini dari awal? Ibadah ataupun penyembahan tanpa iman yang benar dan sungguh-sungguh kepada Tuhan mengakibatkan kemurkaan Tuhan. Maka itu kita perlu menyembah Tuhan dengan iman dan kesungguhan serta keyakinan bahwa hidup kita inilah persembahan yang hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Tidak semua orang yang memanggil Tuhan atau memberikan persembahan kepada Tuhan diterima kehidupannya jika hidup mereka tidak memiliki iman dan perbuatan yang membuktikan ia beriman. Saat kita dipengaruhi emosi, janganlah bertindak terus, tetapi bertenanglah dan mintalah kepada Tuhan penguasaan hati agar tidak bertindak salah dan mengelakkan hal bertambah buruk serta menjauhkan hukuman Tuhan yang berat. Apapun rancangan jahat orang lain kepada kita, jangan takut. Yakinlah Tuhan tetap membela kita meskipun hal-hal jahat direncanakan secara rahasia, kerana Tuhan Maha Tahu dan bijaksana. Ia membalas apa yang patut untuk mereka. Saudara, tantangan di dalam kehidupan kita pada masa ini. Apakah saya selalu datang ke hadirat Tuhan dengan sikap yang sungguh-sungguh? Apakah saya selalu menguasai diri pada waktu emosi sedang menguasai saya? Apakah kita sedang merencanakan sesuatu hal yang baik bagi orang lain ataupun di sebaliknya? Apakah kita selalu meminta Tuhan membela hidup kita pada masa pergumulan yang hebat? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan ini. Biarlah hidup kami Engkau bentuk selalu, meskipun kami merasa pahit dan sakit apabila kami menyadari kesilapan dan kelemahan kami. Tetapi Tuhan, tolonglah kami supaya kami ingat untuk bertenang, menguasai diri, dan meminta petunjuk sesuai dengan rencana-Mu, supaya kami tidak mendapat hukuman yang berat daripada Tuhan, tetapi mendapat berkat yang penuh daripada Tuhan. Dan biarlah kami dapat meneladani sikap perbuatan yang dilakukan oleh Habel, yang memberikan seluruh bagian yang terbaik di dalam hidupnya selagi ada kesempatan. Ya Tuhan, ini kerinduan kami. Berkati semua rekan-rekan kami yang mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini.
Berkati semua pemimpin gereja, berkati semua umat Kristen di seluruh dunia yang beribadah pada hari ini seperti ini. Ya Tuhan, ini doa kami. Kiranya berkat sukacita, kedamaian dan kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan Yesus menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudari, sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang telah kita nikmati sebentar tadi. Kita telah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Nixon. Semoga Tuhan memimpin beliau terus-menerus dalam penyampaian firman Tuhan pada masa-masa akan datang. Saya percaya saudara-saudari diberkati karena setiap firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, dan kita akan mendapat berkat secara pribadi menurut keperluan kita dan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini, saudara-saudari yang telah mengikuti dari mulai sampai akhir ibadah online ini, yang mengikuti secara live pada hari ini ataupun yang mengikuti tertunda mungkin esok ataupun hari-hari akan datang. Terima kasih atas kesempatan ataupun kebersamaan kita di dalam ibadah ini. Kita sudah berada di penghujung di ibadah ini, dan mari kita berdoa supaya Tuhan dan iman kita terus-menerus dipimpin Tuhan. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang akan mengusahakan ladang tani pada minggu-minggu datang, yang bekerjaya, yang memulaikan kerjaya ataupun yang sedang memohon pekerjaan, mencari pekerjaan, ataupun mereka yang sedang belajar, yang akan rantas daerah, rantas negeri, dan kita berdoa supaya semuanya dalam keadaan yang baik dalam pimpinan Tuhan. Dan mungkin kita menghadapi hari-hari yang sukar ataupun masalah-masalah pada esok atau bila-bila masa akan datang ini, kita berserah kepada Tuhan supaya di dalam keadaan kelemahan, masalah kita tidak menghujat Tuhan. Di dalam kelebihan kita tidak melupakan Tuhan, dan di dalam kekurangan kita tidak menghina Tuhan. Mari kita terus berdoa untuk saudara-saudara seiman kita di mana saja, untuk keluarga kita. Kita berdoa untuk negara ini. Kita berdoa supaya pandemik ini sudah akan berlalu, dan kita sudah mencapai kepada fase endemik. Kita berdoa terus-menerus supaya masalah-masalah seperti ini tidak menghalang kita untuk memuliakan Tuhan. Kita berdoa juga khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana saja pada saat ini. Mereka juga terkesan oleh karena pandemik ini. Kita berdoa untuk semua yang kita kenal, baik itu teman kita, saudara kita, jemaat kita, ataupun orang lain. Kita berdoa supaya mereka juga dapat perlindungan daripada Tuhan. Karena setiap berkat-berkat yang Tuhan curahkan untuk orang-orang percaya, itu akan mempengaruhi orang-orang di persekitarannya dan memberikan berkat, impak yang baik, positif kepada orang lain juga. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur atas pimpinan-Mu dalam penyertaan Tuhan dari mulai sampai akhirnya ibadah ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami berterima kasih firman Tuhan yang ditabur biarlah bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Kami percaya setiap yang mendengar punya rema tertentu. Setiap hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengar di mana saja saat ini punya berkat tertentu yang Tuhan telah taruh dalam pikiran dan hati kami masing-masing. Kami berdoa khusus untuk esok hari dan hari-hari akan datang ini, sehingga hari-hari ini kami akan bertemu cara online ataupun cara maya. Kami berdoa untuk pekerjaan yang kami lakukan. Kami berdoa untuk mereka yang rentas daerah, rentas negeri, bepergian kemana saja untuk memulai kerjaya baru, ataupun untuk meneruskan pelajaran, ataupun meneruskan perniagaan dan usaha-usaha tertentu. Kami berdoa mereka yang bertani, bercocok tanam, yang mengusahakan ladang, sawah, padi pada ketika ini. Kami doakan semua pekerjaan-pekerjaan ini berhasil. Semuanya berhasil, dapat pertolongan, perlindungan Tuhan. Karena semuanya ini balas kasihan-Mu Bapa.
Kami berterima kasih Tuhan, kami berdoa supaya di dalam hari-hari akan datang ini, mungkin hari-hari yang sukar, kami tidak tahu. Mungkin hari-hari yang baik juga kami tidak tahu. Sebab itu kami berserah kepada Tuhan, supaya di dalam segala sesuatu, biarlah Allah Bapa memelihara kami. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir dalam setiap pribadi orang-orang percaya. Supaya berkat-berkat ini juga mengalir kepada orang lain yang belum percaya kepada Engkau, dan mereka melihat lalu berbalik memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana saja, khususnya Pastor Nixon yang melayani di sidang ini. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, pengertian kepada dia, supaya masa-masa akan datang bertambah hikmat, perlindungan, bahkan penyertaan Tuhan dalam setiap pelayanannya. Terpujilah Allah Bapa di surga, kami berdoa khusus untuk jemaat Tuhan di tempat ini, yang mereka yang sakit, kami doakan supaya diberikan kesembuhan. Mereka yang kekurangan, supaya diberikan kecukupan. Kelemahan, yang lemah diberikan kekuatan dan penghiburan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih, setia, dan anugerah daripada Allah Bapa Surgawi, menyertai kita sampai selama-lamanya. Terimalah, bawalah ini dalam pribadi masing-masing, dalam keluarga masing-masing, di rumah masing-masing, supaya kemuliaan Tuhan bersinar meliputi kehidupan kita semua, dan semua orang akan memuliakan Tuhan Allah Bapa kita. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua perkara doa ini yang telah kami sebut, dan juga yang tidak sempat kami pikirkan, nyatakan pada hari ini, namun menjadi keperluan bagi setiap pribadi yang mendengar atau yang mengikuti ibadah ini. Kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu, supaya semuanya diperolehi. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Sekali lagi kita akan bertemu dalam ibadah seterusnya. Dan dari masa ke masa kita akan melihat keperluan, sama ada kita bersemuka atau masih secara online. Nah, jika masih bersemuka, jika masih online, kita akan teruskan seperti biasa. Tapi kalau bersemuka, mungkin dalam kapasiti yang terhad. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati.